Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran kimia di kelas 12. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah pada sel elektrolisis, pada katodanya terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk kutubnya itu adalah kutub negatif, berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta, pada katodanya itu kutubnya positif. Di sini kutubnya adalah negatif. Kemudian untuk di anoda terjadi reaksi oksidasi dan elektrodanya adalah kutub positif. Nah, kemudian reaksi berlangsung tidak spontan, berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta reaksinya itu spontan ya, menghasilkan arus listrik. Kalau di sini terbalik ya, reaksinya itu berlangsung tidak spontan, harus atau membutuhkan arus listrik untuk terjadinya reaksi. Yang keempat, elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda yang inert. Yang inert itu ada 3 ya, jadi nanti kalau disebut elektrodanya PTC atau AU itu berarti inert. Atau elektroda non-inert, yang non-inert itu ya selain dari ketiga ini, misalnya besi, Fe, Cu, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagaimana kita meneruskan reaksi elektrolisis, itu pertama kalian harus melihat soalnya dulu. Ada 2 prinsip yang pertama dahulu. Yang pertama, jika zat yang dielektrolisis berupa lelehan atau leburan. Nah, kalau lelehan leburan ini yang harus kalian ingat nanti, misalnya seperti ini, NaCl di dalam kurung L, ini kalau L ini berarti artinya liquid. Kalau liquid itu lelehan atau leburan murni. Tapi kalau seandainya ditulis NaCl dalam kurung aqua, nah ini berarti adalah larutan, berarti NaCl-nya ditambah dengan air. Sementara yang di sini ini adalah NaCl murni, berarti garam dapur yang meleleh sendiri itu disebut dengan yang murni atau disebut liquid. Kalau di sini garam dapurnya kita tambah dengan air, maka NaCl aqua. Nah, kembali lagi kepada reaksi elektrolisis. Nah, jadi untuk reaksi elektrolisis ini, yang pertama itu kita lihat dulu. Kalau dibilang leburan atau lelehan, yang terjadi itu adalah ion-ionnya sendiri akan mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Contoh seperti ini. NaCl liquid kita ionkan dulu Na+ tambah Cl-. Na+ nanti ini posisinya dia adalah di katoda. Cl- posisinya nanti di anoda. Nah, karena dia merupakan leburan atau lelehan, maka ion-ionnya sendiri yang akan mengalami reaksi. Nah, jadi sekarang Na+-nya katoda, ingat katoda reaksinya reduksi, elektronnya letaknya di sebelah kiri. Menangkap elektron, berarti Na+ tambah elektron menjadi Na. Nah, kemudian Cl- ya, Cl- di sini akan teroksidasi menjadi Cl2. Nah, karena di sini ada angka 2, di sini letakkan angka 2. Ditambah 2 elektron. Nah, kemudian untuk membuat reaksi elektrolisisnya, kita jumlahkan seluruhnya. Caranya untuk menjumlahkan 2 reaksi ini, ya reaksi katoda anoda atau reaksi reduksi dan oksidasi ini, syaratnya itu jumlah elektronnya itu harus sama. Nah, kalau di sini kan kita lihat elektronnya tidak sama. Pada Na elektronnya 1, pada Cl elektronnya 2, maka nanti kita kali silang. Ini kalikan 2, ini kalikan 1, sehingga dapatlah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. Nanti dapatlah 2 NaCl. Jadi dari mana datang 2 NaCl ini? 2 NaCl ini adalah 2 Na+ tambah 2 Cl-. 2 Na+ tambah 2 Cl-. Hasilnya adalah 2 NaCl. Kan nanti di sini ada 2 NaCl. Nah, di sebelah kanannya adalah 2 Na ditambah Cl2 seperti ini. Nah, ini adalah reaksi elektrolisis dari lelehan dari NaCl. Nah, yang kedua, jika zat yang dielektrolisis itu berupa larutan. Ingat tadi Ibu bilang kalau di sini misalnya NaCl-nya adalah lelehan atau leburan, sedangkan di sini adalah kita sebut dengan larutan. Nah, kalau dia berupa larutan, ini ada prinsip yang harus kalian hafal ya. Kan tadi kita tahu ada pada reaksi elektrolisis atau sel volta ataupun elektrolisis ada 2 elektroda. 2 elektroda, ada positif, ada negatif. Nah, pada sel elektrolisis yang positif ini adalah pada posisi anoda. Sedangkan yang negatif ini adalah pada katoda. Ini adalah untuk elektrolisis.
Nah, jadi ada katoda, ada anoda. Nah, jadi lihat dulu. Untuk reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kation. Berarti kation itu adalah tergantung kepada jenis ion positifnya. Jadi kita lihat nanti ion positifnya itu apa. Nah, sekarang jika ion positif atau kation itu merupakan logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Jadi kalau 1A apa saja? 1A itu berarti dimulai dari Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, 2A, Be, Mg, Sa, Sr, Ra. Kemudian di sini golongan tiganya Al saja, kemudian Mn saja. Nah, jadi kalau untuk yang logam-logam ini, yang bereaksi ini bukan logam ini, tapi karena ini adalah termasuk umpamanya nanti dia golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, maka nanti yang akan mengalami reduksi itu adalah air. Jadi ini, reaksi ini harus kalian hafalkan saja. Jadi air yang tereduksi atau reduksi air itu adalah H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nah, kemudian seandainya kation atau ion positifnya itu bukan golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, maka kation tersebut yang akan mengalami reaksi reduksi. Nah, misalnya kalau dia adalah ion H+, ion H+ itu akan mengalami reduksi menjadi 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Kalau ini adalah simbol, misalnya Fe 2+ tambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, kalau dia umpamanya ini kan golongannya adalah golongan transisi. Nah, bukan golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Maka yang mengalami reduksi adalah logam itu sendiri. Nah, kita lanjut. Tadi dikatakan bahwa elektroda ada dua, ada yang di katoda. Katoda tergantung kepada jenis kation positifnya. Nah, bagaimana untuk reaksi di anoda? Nah, untuk reaksi di anoda itu juga tergantung kepada anionnya. Nah, anionnya itu adalah ion negatif. Nah, khusus untuk di anoda, anoda ini nanti tergantung daripada elektroda tadi. Apakah elektrodanya inert atau non-inert. Nah, ingat kalau yang inert tadi PT, AU, atau C. Nah, kalau dia PT, AU, atau C, ya, di anoda tuh, pertama adalah jika dia merupakan sisa asam ada oksigen, maka air yang mengalami oksidasi. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya Na2SO4. Kalau kita ionkan 2 Na+ tambah SO4 2-. Ini adalah ion positif. Berarti posisinya adalah di katoda. Nah, ini adalah ion negatif. Ingat ya, ini bukan kutub ya, tapi ion. Ion. Ini berarti karena ion negatif posisinya di anoda. Nah, sekarang kita lihat, karena ion negatifnya itu adalah sisa asam, SO42-, sisa asam ada oksigen. Maka nanti kalau untuk SO4 itu reaksinya yang ini kita pilih. Nah, kemudian jika sisa asam lain atau OH-, berarti sisa asam lain yang tidak ada oksigen atau OH- ya. Nah, maka anion itu mengalami teroksidasi. Contohnya, kayak seperti yang tadi ada juga Cl ya, Cl-. Kalau misalnya contohnya 2 Br- menjadi Br2 tambah 2 elektron. Jika dia OH- menjadi 4 OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Jadi, reaksi ini sudah tetap ya, misalnya kalau untuk ini ya, jadi hanya dihafal. Kemudian, bagaimana kalau elektroda anodanya itu, yang elektrodanya itu tidak inert, misalnya tadi Cu, Fe. Nah, kalau dia elektrodanya tidak inert, misalnya elektroda yang dipakai itu adalah Cu, maka yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Cu. Maka Cu akan mengalami reoksidasi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, bagaimana contohnya? Jadi sekarang kita ambil contoh yang pertama. Pertama ini adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari. Yang nomor 1 adalah tuliskan reaksi elektrolisis larutan lelehan garam Ki. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah melihat dulu soalnya. Sekarang dikatakan lelehan. Kalau lelehan berarti sama dengan leburan.
ya, lelehan atau leburan, maka di sini ion-ionnya sendiri yang akan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mengionkan ini. Ki diionkan menjadi K+ ditambah imin. Ion positif ini adalah katoda, ion negatif adalah anoda. Nah, kemudian kita tulis pada reaksi katoda itu reaksinya adalah reaksi reduksi. Maka karena dia merupakan lelehan atau leburan, maka ionnya sendiri akan mengalami reaksi reduksi. Jadi K+, ionnya kan 1, berarti elektronnya juga 1. Menjadi K. Kemudian di anoda, reaksinya itu adalah reaksi oksidasi. Imin akan mengalami reaksi oksidasi menjadi I2. Karena di sini 2, kita tambahkan di sini. 2 kali min 1 berarti 2 elektron. Berarti di sini kita tambah dengan 2 elektron. Supaya reaksi ini bisa kita jumlahkan, maka ini kita harus kali silang. Ini kali 2, ini kali 1. Nah, maka hasilnya nanti 2K+ ditambah 2 elektron menjadi 2K. 2 imin menjadi I2 ditambah 2 elektron. Kita jumlahkan. Ini tadi katoda, ini adalah anoda. Kemudian ini reaksi seluruhannya ya, reaksi selnya, elektrolisis. Kita jumlahkan saja. Elektron, kemudian 2K+ tambah 2 imin. 2K+ tambah 2 imin. Ini kalau kita reaksikan menjadi 2Ki. Maka hasilnya di sebelah kiri adalah 2Ki sama dengan atau menjadi 2K ditambah I2. Nah, ini adalah merupakan reaksi elektrolisis dari lelehan garam Ki. Baik, kita lanjut dengan soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, perbedaannya dengan soal pertama itu adalah dari soalnya. Kalau yang tadi itu adalah lelehan, di sini adalah larutan dengan elektroda PT. Kalau PT berarti ini adalah inert ya. Nah, jadi ingat syarat-syarat yang di atas tadi ya. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah mengionkan Ki. Ki kalau kita ionkan menjadi K+ ditambah imin. Ini ion positif atau kation, berarti ini adalah nanti di katoda, imin adalah anoda. Sekarang kita lihat, K+ ini adalah golongan K, kalium itu golongan 1A. Maka berlakulah yang mengalami reaksi reduksi itu adalah air. Tinggal tulis saja reaksi elektrolisis dari air. Jadi kalau kita lihat tadi, reaksi elektrolisis daripada katoda pada air, ini dia H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Jadi kita tinggal memindahkan saja reaksinya. Berarti yang di katoda reaksinya adalah reduksi, berarti yang mengalami reaksi reduksi itu adalah air. Maka 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Nah, kemudian untuk bagian anodanya adalah reaksi oksidasi. Sekarang imin itu bagian anoda adalah sisa asam, tidak ada oksigen. Nah, berarti ionnya ini sendiri akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi imin akan mengalami reaksi oksidasi menjadi I2. Nah, kita setarakan ya, berarti sini 2 elektron. Nah, reaksi ini kita jumlahkan. Nah, karena elektronnya sudah sama-sama 2, kita tinggal jumlahkan saja. Jadi hasilnya adalah 2H2O ditambah 2 imin menjadi H2 ditambah 2 OH- ditambah I2. Nah, ini adalah reaksi redoksnya atau reaksi elektrolisis lengkapnya. Nah, itu adalah untuk larutan Ki dengan elektroda PT. Nah, sekarang bagaimana? Juga kalau soalnya adalah larutan Ki dengan elektrodanya Cu. Kalau Cu ini elektrodanya non-inert. Nah, kalau non-inert berlakulah nanti seperti yang di atas juga. Nah, pertama adalah yang katodanya. Pertama kita ionkan dulu ya. Kita ionkan dahulu Ki menjadi K+ ditambah imin.
Ini adalah yang katoda, ini adalah yang anoda. Nah, sekarang kita lihat. Yang katoda sama, ini karena golongan 1A, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Berarti, ini reaksi reduksi ya. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, kemudian yang di anoda reaksinya oksidasi. Karena karena elektrodanya itu adalah itu adalah non-inert, maka ini kan non-inert, maka elektrodanya sendiri, elektrodanya yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau dia elektrodanya yang non-inert ini, maka Cu yang mengalami reaksi oksidasi. Maka Cu mengalami reaksi oksidasi Cu2+ ditambah 2 elektron. Sekarang kalau sudah seperti ini kita jumlahkan, karena elektronnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja. Maka reaksi lengkapnya 2H2O ditambah Cu menjadi 2OH- ditambah H2 ditambah Cu2+. Seperti itu. Nah, kita lanjut dengan soal yang keempat. Nah, di sini adalah larutan K2SO4 dengan elektroda C. Ingat, lihat elektroda C, berarti ini juga ini adalah inert ya, inert. Ingat, yang inert itu adalah PT, C atau AU. Nah, sekarang kita coba. Larutan K2SO4. Pertama kita ionkan dulu, K2SO4 menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. Nah, ini adalah yang katodanya, ini adalah anoda. Ini kita lihat, ini adalah golongan 1A. Maka di katodanya reaksi reduksinya air ya, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, kemudian untuk yang anodanya ini adalah sisa asam, ada oksigen. Berarti air yang mengalami oksidasi, air teroksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi itu adalah air, jadi bukan SO4 2-nya. Kita tinggal menuliskan reaksi oksidasi. Jadi apa reaksi oksidasinya? Nah, lihat di dalam ini tadi. Nah, ini yang mengalami oksidasi adalah air. Ini saja kita tulis. Yang bagian anodanya. Ya, ini. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan saja. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. Nah, tapi harus kita lihat bahwa di sini jumlah elektronnya tidak sama. Supaya sama, kita kali silang ya, biar ini jumlah 4 elektron. Kalau kita sudah jumlahkan, nanti hasilnya 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ditambah 2H2. Kemudian 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini yang bagian reduksi, ini bagian oksidasi ya. Kemudian kita jumlahkan, ini tambah ini, habis ya, seberangan. Nah, sekarang kita lihat 4H+ 4OH- ini kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 4H2O. Ya. 4 tambah 2 ini adalah hasilnya adalah 6H2O. Jadi karena di sebelah kirinya ada 6, di sebelah kanan di sebelah kiri ada 6, sebelah kanannya ada 4. Jadi ini kita boleh ini berarti nanti di sini H2O-nya sisa 2. Jadi hasil akhirnya atau redoksnya atau reaksinya adalah 2H2O menjadi. Nah, ini kan sudah habis nih. Seperti tadi menjadi 4 ini sudah ada, tinggallah 2H2 ditambah O2. Jadi inilah hasil akhir dari elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda C. Jadi hasilnya itu adalah air ya. Nah, kemudian untuk yang contoh soal yang terakhir itu adalah Ibu memakai larutan FeSO4 dengan elektroda C. Sama seperti tadi, pertama kita ionkan dulu Fe2+ ditambah SO4 2-. Ini adalah untuk di katoda, ini anoda. Nah, untuk di katoda reaksinya adalah reduksi. Kita lihat dulu si Fe. Fe ini adalah golongan transisi.
Jadi dia bukan golongan 1A, golongan 2A, aluminium atau Al. Berarti dia sendiri yang akan mengalami reaksi reduksi. Jadi kita tulis saja Fe2+ tambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, kemudian di anodanya reaksinya oksidasi. Kita lihat ini adalah sisa asam, ada oksigen. Berarti yang mengalami oksidasi adalah air ya. Kita tulis saja 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kita jumlahkan supaya sama elektronnya, kita samakan ya. Berarti nanti dapatlah 2 Fe2+ tambah 4 elektron menjadi 2 Fe. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kita jumlahkan 4 elektron sehingga yang tinggal adalah 2 Fe2+ ditambah 2H2O menjadi 2 Fe ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, ini adalah reaksi elektrolisisnya seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi Ibu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.